Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Pinartika Nesya Milanti dengan NIM 2451504011111026 dari kelas Sistem Informasi A. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pencadangan dan pemulihan data. Nah, yang pertama itu, apa itu backup dan recovery? Data backup adalah proses menyalin dan mengarsipkan data komputer sehingga dapat digunakan untuk memulihkan data asli setelah terjadi kegagalan data. Yang kedua, ada data recovery. Data recovery adalah proses memulihkan data dari media backup ke lokasi aslinya atau lokasi baru setelah data asli hilang atau rusak. Dan selanjutnya kita melakukan persiapan backup dan recovery. Pertama itu kita membuat directory baru yang bernama logarts. Nah, di logarts ini nanti kita akan menyimpan log aktivitas apa aja yang akan kita lakukan. Kemudian kita menggunakan db2strat untuk memulai database-nya. Nah, selanjutnya itu ada db2update, itu digunakan untuk mengubah konfigurasi database untuk database toko dengan mengatur parameter logarts-match1 ke disk yang menunjukkan ke directory yang kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pencadangan. Jadi, sebelum kita melakukan pencadangan, kita harus membuat directory baru yang bernama backup strip toko 2. Gitu. Setelah kita membuat directory tersebut, kita mengupdate DB dengan menggunakan track mode yes. Nah, track mode di sini digunakan untuk agar DB2-nya nanti bisa membackup bagian data yang berubah ketika melakukan incremental backup. Ini digunakan untuk incremental backup nantinya gitu. Terus selanjutnya ada data DB2 backup database toko itu directory-nya yang kita udah buat tadi. Jadi si database tokonya ini bakal di backup ke folder yang bernama backup toko 2. Jadi di sini DB2 menjalankan perintah backup full untuk di database toko 2 itu. Nah, yang terakhir itu ada db2 select bintang from produk. Jadi di sini kita mencoba untuk menjalankan query select untuk menampilkan data yang ada di tabel di dalam database toko 2 tersebut. Nah, setelah pencadangan full tadi, kita akan melakukan pencadangan incremental. Yang pertama itu kita akan menggunakan query insert untuk membedakan data sebelumnya yang full tadi dengan data incremental ini gitu. Kita akan memasukkan data baru ke dalam tabel produk tadi. Setelah kita memasukkannya, kita akan mencoba dulu menselectnya agar terlihat bahwa data tersebut sudah masuk ke dalam tabel. Kemudian kita akan menggunakan db2 backup incremental ke dalam directory yang backup yang kita udah buat sebelumnya gitu. Nah, di sini setelah kita menggunakan backup incremental tersebut, kita akan mencoba select lagi untuk melihat hasilnya apakah backup tersebut masuk ke dalam database kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemulihan data atau recovery. Sebelumnya saya sudah menghapus database toko tersebut menggunakan db2 drop database toko 2 gitu. Yang pertama kita akan menggunakan db2 forge untuk memutuskan secara paksa semua penggunaan aplikasi yang saat ini terhubung dengan instant db2. Kemudian kita akan restore data yang sudah kita drop tadi menggunakan yang pertama itu ada database toko incremental. Nah, di sini kita menggunakan kata incremental, tapi untuk taken-nya itu kita menggunakan taken yang berada di backup full tadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita akan menggunakan db2 restore database dengan incremental juga, tapi menggunakan token yang ada di backup incremental gitu. Dan keduanya ini sama-sama sukses. Nah, selanjutnya ada roll forward. Jadi roll forward ini digunakan untuk memastikan bahwa benar-benar
restore yang kita gunakan tadi benar-benar berhasil di database tersebut gitu. Kita yang pertama akan mengecek statusnya dulu. Jadi statusnya yang pertama itu ada pending. Nah yang kedua ini kita akan roll forward database yang kita restore tadi, yaitu database toko 2 dengan menggunakan waktu di last commit transaction di status roll forward. Nah, perintah roll forward ini digunakan untuk menyelesaikan proses roll forward sampai waktu transaksi berakhir. Jadi benar-benar dipastikan bahwa data yang kita restore ke dalam database itu benar-benar sudah ada. Nah, dari hasil roll forward itu kita akan mengeceknya dengan menggunakan yang pertama DB2 connect to toko, 2 untuk menghubungkan koneksi ke database kita, kemudian yang kedua ada query DB2 select bintang from produk, itu digunakan untuk menampilkan salah satu tabel yang berada di database kita, yang itu akan digunakan sebagai bukti bahwa kita sudah berhasil untuk merestore data kita. Nah, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata yang mohon maaf. Sekian. Terima kasih.